Тихий бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит. Oke, cerita yang satu ini mungkin bakal bikin kalian ngelihat kisah horor dari sisi yang beda banget. Kita akan coba bedal bareng-bareng misteri di balik sebuah rumah yang cuma dikenal sebagai rumah nomor 12. Kita semua tahu kan alur cerita rumah hantu? Pasti ada arwah penasaran, ada dendam, ada teror. Gitu-gitu aja. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau ternyata sebuah rumah berhantu itu sama sekali nggak jahat? Gimana kalau semua kejadian aneh yang bikin bulu kuduk berdiri itu bukan karena amarah, tapi karena rasa takut yang luar biasa. Takut akan kegelapan dan takut ditinggal sendirian. Cerita kita berawal dari masa sekarang. Semuanya gara-gara seorang pria bernama Arga yang tiba-tiba menghilang. Nah, karena kejadian inilah, warga sekitar akhirnya terpaksa buat ngelakuin hal yang paling mereka takuti, menyelidiki rumah nomor 12. Yap, hilangnya Arga ini jadi pemicu. Warga di Jalan Melati akhirnya memberanikan diri buat buka lagi sebuah arsip lama. Sebuah berkas tentang rumah itu yang udah mereka coba lupain selama bertahun-tahun. Penyelidikan mereka ngebawa kita jauh ke masa lalu. Tepatnya ke sebuah dokumen tua dari kantor kelurahan soal kebakaran hebat yang pernah melahap rumah itu puluhan tahun yang lalu. Nah, di laporan resmi ini kita nemu beberapa hal yang aneh banget. Kebakaran terjadi tahun 1987, sumber apinya dari ruang tamu. Tapi ini dia yang bikin merinding. Pintunya itu dikunci dari luar. Aneh kan? Dan akibatnya fatal. Ada 4 korban jiwa, 1 keluarga utuh. Ayah, ibu, sama 2 anak mereka. Nggak ada satupun yang bisa keluar. Tapi ternyata laporan resmi itu nggak menceritakan semuanya. Ada satu detail penting banget yang selama ini disembunyiin. Sebuah rahasia yang terkubur bareng puing-puing rumah itu. Waktu petugas pemadam berhasil masuk, mereka nemuin sesuatu yang nggak ada di denah rumah. Sebuah ruangan rahasia. Bayangin, ruangan sempit, gelap, nggak ada jendelanya sama sekali. Dindingnya penuh bekas cakaran. Dan yang lebih bikin ngeri, di lantainya itu banyak banget jejak telapak tangan. Dan semuanya nunjuk ke satu arah yang sama, saklar lampu. Bertahun-tahun kemudian, satu-satunya petugas pemadam yang selamat dari insiden itu akhirnya buka suara. Dia nyeritain kata-kata terakhir yang dia dengar dari dalam rumah pas api lagi besar-besarnya. Kata dia, pas api udah hampir padam, dari dalam reruntuhan dia dengar suara anak kecil teriak, "Pak, jangan matiin lampunya, kalau gelap mereka datang." Habis itu, hening. Dan kalimat inilah yang jadi kunci buat mecahin semua misteri ini. Jadi ini dia poin utamanya. Rumah itu nggak menyimpan arwah yang marah. Nggak ada dendam, nggak ada kutukan. Kalau kita lihat lagi semua buktinya, semua petunjuknya, ceritanya jadi beda banget. Disinilah cara pandang kita harus dibalik. Apa yang kita kira arwah marah, ternyata cuma jiwa-jiwa yang kesepian. Kutukan yang penuh dendam itu ternyata cuma rasa takut sama kegelapan. Dan sosok jahat yang kita bayangin, ternyata cuma sebuah keluarga yang masih menunggu. Terus, kenapa mereka muncul? Ternyata bukan buat nyakitin orang, mereka cuma pengen terhubung. Mereka sering ngira orang asing yang lewat, itu anggota keluarga mereka yang akhirnya pulang. Makanya mereka ngajak orang masuk, karena mereka udah gak mau sendirian lagi. Tujuan mereka cuma satu, dan itu simple banget. Jangan biarin lampunya mati. Oke, sekarang kita balik lagi ke masa kini, ke misteri hilangnya Arga. Setelah tahu semua ini, kita akhirnya bisa mecahin teka-teki apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Selama puluhan tahun, warga sama penjaga malam selalu ngelaporin hal yang sama. Setiap kali lampu di rumah itu nyala sendiri, mereka selalu lihat ada 4 bayangan di jendelanya. Selalu 4. Tapi, beberapa minggu setelah Arga hilang, penjaga malam lihat sesuatu yang beda. Lampu rumah itu nyala terang kayak biasa, tapi sekarang ada 5 bayangan di jendela, bukan 4. Dan salah satunya yang berdiri paling belakang kelihatan lagi megang kamera. Nggak lama kemudian, video terakhir dari Arga tiba-tiba muncul, ke-upload otomatis. Isinya cuma suara dia yang gemeter, ngucapin satu kalimat yang ngejelasin semuanya. Mereka bukan minta ditemani, mereka cuma nggak mau ditinggal lagi. Jadi Arga bukan korban, dia memilih untuk tinggal. Dan sejak malam itu, lampu di rumah nomor 12 nggak pernah padam lagi. Ini ngebawa kita ke kesimpulan akhir dari cerita ini, kebenaran di balik cahaya yang selalu menyala di jendela itu. Kisah ini ngajarin kita satu hal,
Bahwa hal yang paling menakutkan itu sebenarnya bukanlah hantu, tapi rasa sepi yang dibiarin berlarut-larut terlalu lama. Mungkin itu alasan kenapa mereka muncul. Bukan buat nakut-nakutin kita, tapi cuma buat mastiin kalau masih ada seseorang yang melihat mereka. Jadi, kalau suatu saat nanti kalian lewat di depan rumah kosong tapi lampunya nyala, mungkin rumah itu nggak benar-benar kosong. Mungkin aja, itu cuma sebuah rumah yang takut banget kalau harus ditinggal sendirian lagi di dalam gelap.